Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Romi Maulana Syahputra, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di PTK UIN Ki Ageng Muhammad Besari dengan NIM 209250693. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, saya melaksanakan uji kinerja di SD Islamiyah Magetan, kelas 4 dengan materi usia balik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hari Selasa, materi PAI yaitu dengan tema menyambut usia balik akan kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dimohon untuk menyiapkan tempat duduk siap gerak gitu. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kana budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ikrar dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya saya tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, puji syukur panjatkan atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Mu. Ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Ya Allah, kanlah mudahan untuk menerima jalan hari ini. Semoga kami menjadi anak yang soleh dan soleha serta cerdas. Ya Allah, kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih untuk doanya. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, perlu kita ketahui kelas ini dalam keadaan sehat apa tidak. Sehat apa tidak? Sehat apa tidak? Nah, hari ini yang tidak masuk? Rafli, siapa lagi? Viana, Alicia, siapa lagi? Tadi Alicia ke UKS.
Oke, semoga kita semua diberikan kesehatan dalam memulai atau menerima pembelajaran hari ini. Yang kedua, breaking. Kemarin sudah tak contohkan di pramuka. Nanti yang salah jadi korban. Oke? Bukan gini-gini ya, tapi tepuknya. Masih ingat nggak? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk sampai tepuk 7. Masih ingat? Oke. Hadiah. Ya, gini dulu. Oke, ayo. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Lali. Tepuk 6, tepuk 7. Oke, cukup. Gitu aja. Masih semangat. Terus yang selanjutnya, karena kita termasuk orang tanahku padaku, di sanalah aku berdiri, jadi batu di kuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia satu, hiduplah aku, hiduplah negeriku, semuanya. Oh Indonesia ya, Indonesia, hiduplah tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia, hiduplah Indonesia. Saya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Oke, silakan duduk kembali. Oke, kemarin yaitu kita sudah separuh atau sebagian mempelajari tentang apa? Usia balik. Nah, tujuan kita pembelajaran ini yang pertama yaitu setiap peserta didik atau semuanya dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nanti tak tanya untuk tujuan yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Jadi ilmu fikih dan biologi beda apa sama kemarin? Beda. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat membiasakan kewajiban setelah usia balik, membiasakan bersikap syukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Kemarin bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu ibadah itu disebut dengan apa? Ya, oke, pinter. Mukalaf. Selanjutnya, nah, peserta didik mampu mengemukakan tanda usia balik, dapat membuat peta konsep. Kemarin kita sudah buat sebagian, sudah buat ini contohnya. Nanti yang belum besok terakhir ya. Nih, ini termasuk peta konsep, yaitu mengenai tanda usia balik di dalam pandangan ilmu fikih. Yang kedua yaitu ilmu biologi, sehingga tertanam dalam sifat bertanggung jawab, taat beribadah. Kalau usia sampainya untuk melaksanakan kewajiban ini jenenge apa? Taklif. Oke, lanjut. Nah, ini gambar. Ya, paling biasanya awakmu kayak ini atau kalian seperti ini. Ada yang langsung besar seperti itu ketika lahir? Nggak ada. Dari bayi, nah, ada yang rambutnya kuncung siji, eneng sing langsung gondrong ada. Terus bayi lagi, anak-anak, remaja, dewasa dan mencapai usia lansia atau usia tua. Nah, perhatikan gambar di atas. Semua manusia akan bertumbuh lebih besar. Berada di posisi manakah kalian? Posisi nomor piro? Posisi nomor piro? Yang nomor 4 siapa? Jawab nomor 4. Posisi nomor 4, angkat tangan. Yang posisi nomor 5, angkat tangan. Nah, posisi kita yaitu di posisi nomor nih. Nomor 4. Nah, ini di posisi ketika kalian masih kelas TK atau PAUD. Ini masih kalian menyusui, terus masih kalian itu buang air besar belum bisa membersihkan sendiri atau buang besar di celana. Kalau ini belum makan makanan
berupa nasi, masih minumannya berupa ASI. Kalau yang B, coba tunjukkan gigimu. B. Lanjut. Nah, ini pertanyaan, berapakah umurmu? Umurmu berapa? Ada yang 9, ada yang 10, ada yang 9 tahun. Kamu cah 2, cah 3, yang 10 tahun. Yang 11 tahun. Oh, Andi tok. Nah, coba hitung berdasarkan tanggal lahir, bagaimana perkembangan tubuhmu kelas 1 sampai kelas 4. Ada perbedaan enggak ketika kalian kelas 1 sampai kelas 4 ini? Perbedaannya apa contohnya? Selain umur. Ya makin tinggi. Apa? Ada yang makin gemuk. Nah, apa? Ada yang makin pinter. Nah itu, alih soleh. Oke, macam bentuknya. Apakah masih anak-anak sudah beradas besar? Sudah apa belum? Tentunya kalian sudah mengalami perubahan fisik dan mental sesuai dengan perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia balik yang sangat penting karena sangat berhubungan dengan diwajibkannya kita melaksanakan syariat Islam. Nah, ini pertanyaan, apa itu balik? Angkat tangan yang tahu apa itu balik. Apa? Orang yang sudah dewasa, ada lagi selain itu? Apa itu balik? Sudah, ini ada yang sudah dewasa, orang yang sudah besar, ada lagi? Orang yang mengalami hadas besar, ada lagi? Ada lagi? Oke, orang yang telah diberi beban atau kewajiban. Ya, jawabannya semua betul. Yaitu orang yang mencapai kedewasaan sampai maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Ketika sudah sampai tahap kedewasaan maka sudah diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban. Nah, ini yang gambare Pak Tumiran karo Mas Tomo. Nah, ini tulisannya nggak ketok. Ini ada pertanyaan. Tengku ayo ke masjid. Nah, aku belum wajib sholat. Kenapa belum wajib? Aku masih anak-anak dewasa, kakak kan sudah SMA, sedangkan aku masih SD. Nah, batas dewasa bukan ditentukan oleh tingkat sekolahan atau besar tubuhnya, tetapi diketahui ada tanda-tandanya. Oke Pak, mau belajar tentang balik. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, tanda-tanda orang itu sudah masuk usia balik itu apa? Hadas besar, kecuali itu, selain itu keluarnya air mani atau mimpi basah bagi seorang laki-laki, ada lagi? Atau bagi wanita yaitu mengalami haid atau menstruasi. Nah, itu. Oke. Lanjutnya. Nah, ini cah wedok ya. Ini ilmu bagi anak perempuan. Nah, perhatikan videonya. Nah, ini. Nah, pertanyaannya sebenarnya apa yang terjadi dengan Aisyah? Angkat tangan. Apa? Ya, sedang mengalami menstruasi atau
tanda balik pada seorang perempuan. Nah, itu tanda baliknya menurut ilmu apa? Kalau menstruasi? Oke, ilmu fikih. Lanjut. Nah, menurut ilmu fikih yaitu seorang yang dikatakan balik apabila mengetahui, memahami dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 ke atas dan sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki. Kemarin mimpi basahnya apa, Cah? Keluarnya air mani dari kemaluan seorang laki-laki. Telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi bagi perempuan. Ini jenenge apa? Apa? Menurut ilmu apa kalau perempuan tadi menstruasi? Ilmu fikih. Selanjutnya. Nah, sebelum masuk tanda-tanda balik, yaitu kemarin ada materi tentang apa yang dimaksud dengan darah wanita yang keluar dari kemaluan. Ini jenenge apa? Sebutannya apa? Ada yang ingat? Darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu disebut dengan apa? Awal-awalnya I. Bukan. Istigo. Ya nggak botak maksudnya. Punya rambut tapi bulu-bulu di area tubuh itu tidak ada. Atau mulus, bukan botak. Lanjut. Nah, setelah kita atau kalian mengalami hadas besar, apa yang harus dilakukan? Nah, yaitu harus mandi besar atau disebut dengan junub atau mandi besar. Mandi wajib atau mandi besar al-ghusl adalah menyiramkan atau menuangkan air yang suci ke seluruh badan secara merata dengan berniat dalam hati. Atau pengertian mandi wajib adalah mandi yang menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu dengan tujuan menghilangkan hadas besar. Cara membersihkan ini nganggo air apa? Ya, sebutannya apa? Air yang suci dan mensucikan? Apa? Bukan. Tilam, bukan. Apa? Air yang suci dan mensucikan. Satu dulu maju, siapa yang maju? Nomor satu. Nomor satu gigi. Ayo, nomor satu maju. Ayo, nanti tinggal kalian sentuh jawabannya yang ini. Kalian sentuh mana jawabannya? Ayo, nomor satu ini. Yang maju siapa? Ayo cepat. Kak Popo, kleru di bener nih. Oke, maju. Disentuh kayak layar ya. Pertanyaannya, ya kena disentuh kayak sentuh layar ya. Pada usia berapa anak laki-laki mulai balik? Nah, tahan. Benar apa salah? Betul. Oke, silakan kembali. Lanjut nomor 2. Dani. Ganti yang cewek loh. Oh, cowok terus. Ayo, apa tanda biologis bagi laki-laki? Benar apa salah? Oke, betul. Lanjut. Nomor 3. Ini cuma berapa sok atau banyak? Nomor 3. Salah nggak apa-apa yuk. Ayo Pria. Ayo, Rafa Zaki. Nggak mau maju loh. Apa yang sudah dibebankan perintah agama, larangan dan mifan disebut dengan yang sudah dibebankan dan larangan dalam agama. Oke, berapa salah? Betul. Oke, sudah habis itu materi tentang usia balik. Jadi usia balik itu pasti dialami oleh semua anak ketika umurnya sudah sampai. Kalau umurnya belum sampai, ya belum mengalami usia balik. Menunggu sampai umur 15 tahun. Apa? Ya, sudah berhadas besar berarti sudah dianggap balik. Di sini ada yang sudah mengalami hadas besar atau sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki? Kalau perempuan pasti belum. Perempuan sudah pasti ketika di hari-hari sebelumnya pasti gak mengikuti sholat jamaah. Berarti perempuan belum. Biasanya perempuan paling pol nanti kelas 5 ataupun ketika di akhir kelas 4. Nah, persiapan untuk perempuan yang sedang mengalami menstruasi itu pasti rasanya sakit. Perutnya itu seperti dikelus-kelus rasanya dalam metengnya itu. Jadi kalau ini disilati di meteng. Maka dari itu kenapa kok emosinya perempuan itu selalu naik ketika masa haid? Karena dari menahan rasa sakit di dalam perutnya. Ketika sudah menahan sakit dari perutnya, baru keluar darah. Nah, pas keluar darah itu kemungkinan sakitnya itu di waktu 2-3 hari. Disilat itu di eges di kayak di silat lah, pakai
silet. Jadi, tapi dalam perutnya rasanya sakit kalau dikerus-kerus. Nah, laki-laki tidak ada rasa sakit, tapi nek laki-laki ketika hadas besar tidak tahu ya, harus dicek dulu. Ketika kita itu bangun tidur, ketika sudah pasti mimpi basah, kita cek itu mimpi basah ataupun itu ngompol. Nah, ini yang sisi ngompol. Masa sih ngompol? Oke, ini ada tugas. Digunting dan ditempelkan di sini. Bisa ya? Bawalin enggak? Nah, oke. Harus ini salah satu ya. Ini kelompok ini. Tugas kelompok. Ada yang gunting, ada yang menempelkan, terus nanti di sampingnya ditulisi itu sedang mengalami apa? Mimpi basah ataupun apa? Ini. Iya. Namanya nama kelompok, tulis kelompok 1 ataupun kelompok 2. Nah, cewek. Wis mulai ya. Kok ngono? Ya, sitok iki. Cewek apa cowok? Cowok ya. Nah, itu kan masa otot tumbuh atau besar. Oke, silakan dimulai, tak kasih waktu. Oh iya, 5 menit. Lupa ya. Nah, bawa gunting lah. Bawa gunting lah. Masih nanti dulu. Oke, nama kelompok. Ya, nama kelompok. Ya, langsung nama kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, terakhir kelompok 5. Gak usah. Ini aja, berarti kelompok seadanya ini. Terus dikasih nama, misalnya ini gambar tanggalan. Ini gambar tanggalan berarti apa ini? Men. Kan untuk kelompok 1 maju dulu. Ayo, Rio sama dibacakan di sini. Oke, perhatikan. Ya, tanda balik. Kamu kelompok 1. Pak yang baca ini, yang bacanya sama yang megang. Ya, yang megang siapa? Yang megang. Ya, yang baca kamu di, nggak apa-apa di. Ayo, Oke. Ya, nggak apa-apa. Tanda balik. Salam sih, salam dulu. Kami kelompok 1 akan membacakan. Oke. Oke, pintar.
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, tepuk tangannya kurang meriah. Kelompok 3. Ainun sama Freya, maju Nun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama. Oke, yang ketiga. Yang keempat. Doa. Oke, lanjut. Oke. Terakhir. Oke, cukup. Terima kasih. Salam dulu. Wassalamualaikum. Oke, tepuk tangan. Oke, satu lagi kelompok dicap cip cupai ya. Orang kelompok biji lo dapat bonus nilai 100. Yo, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok akan membacakan tanda balik laki. Yang pertama, bertambah. Oke, cukup. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih sudah memberanikan diri untuk maju. Nanti yang ikut mengerjakan dapat bonus nilai 100. Oke. Yang maju tetap, yang mengerjakan juga dapat. Oke. Untuk materi sudah selesai, perlu kita ingat lagi bahwa balik itu tadi apa? Balik itu tadi apa? Apa? Orang yang telah dewasa. Tanda balik tadi ada 2 jenis tanda balik menurut apa saja? Fikih dan biologi. Tanda menurut ilmu fikih tadi apa saja untuk laki-laki? Laki-laki. Mimpi basah. Untuk yang perempuan? Haid atau menstruasi. Tanda menurut biologi dari laki-laki? Keluarnya jenggot, tumbuhnya janggut, terus jakun, terus apalagi suara semakin berat, otot massa semakin bertambah. Untuk yang perempuan, suara lebih nyaring, terus pinggul dan payudara bertumbuh, tumbuhnya rambut di area tertentu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Oke, karena tidak ada pertanyaan untuk yang terakhir, materi terakhir, karena ini sudah yang terakhir di bab tentang usia balik, kita sudah mengulang kembali apa itu usia balik, kalian sudah tahu. Kewajiban setelah balik itu apa saja, kalian sudah tahu. Ada tugas di rumah. Tugasnya apa? Yaitu nanti kalian mengerjakan LKS di halaman, pinjam ya, halaman 34. Nanti dikerjakan PAI halaman 34 sampai 36 yang bab 1 atau Romawi 1, 2 dan 3. Sudah paham ya? Oke, sudah? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri untuk pembelajaran kita hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.